Ya, selamat siang, salam Just Talk. Kita bahas preview 3 match yang di atas kertas sangat keren, tapi realitanya sangat membosankan. By the way, ini pre-match jersey dari Mills yang baru di launch, ada dua warna ya, keren. Silakan cek di online di apa namanya akunnya Mills di Shopee atau di mana banyak sekali. Oke, gue mau bahas MU dulu lah. MU City di atas kertas, apa namanya, match yang ya top, karena kedua tim harus menang untuk bisa biar nggak ketinggalan di papan atas. Tapi gila, bener-bener ada yang bilang, ada salah satu akun dari luar bilang ini mungkin the most boring derby yang gue pernah lihat, dan ya sangat-sangat amat membosankan. Tapi in this case gue bilang gue lebih menyalahkan Pep daripada Ole. Kenapa? Satu, karena kualitas pemain City jauh lebih, bukan jauh, tapi lebih bagus for sure di segala lini dibanding MU. MU kan lebih mengandalkan skillnya tiga pemain depan. Kalau Bruno nggak jalan, gue selalu bilang 50% mati. Dan kemarin kalau menurut gue Bruno nggak jalan. Dia bekerja keras, tapi passing-passing yang benar-benar akurat itu nggak kelihatan. Jadi Rashford pun nggak kelihatan. Greenwood ya so-so. Nah, sementara City yang harusnya apa namanya, lebih menguasai pertandingan, lebih, walaupun nggak ngepres, tapi peluangnya juga lebih banyak. Nah, kembali kelihatan kalau nggak ada Aguero selesai dah, nggak ada striker. Tapi yang mau gue bahas begini, kenapa gue bilang Pep ini, ya gue nggak tahu ya, gue tambah lama tambah nggak begitu respect sama dia. Bukan nggak respect, tambah kelihatan bahwa dia tuh udah stuck di City. Harusnya dia cabut kalau menurut gue ya. Gue nggak tahu apakah kedepannya ada perubahan lagi atau tidak, tapi Pep yang ini nggak, aduh, terlalu textbook banget lah. Gini ya, kalau gue jadi pelatih City, gue punya pemain yang gue miliki. Dari 4 match kalau nggak salah 3 MU menang. MU menang itu dari mana? Kan dari counter. Oke. Nah, counter itu kan bisa diantisipasi. Itu ditunjukkan Liverpool pada saat tren cedera. Milner main di kanan, Milner nggak ikut come up, di belakang aja. Robertson doang yang come up. Nah, ini kan bisa dilakukan bahwa at least ada tiga pemain yang stay, ngerti nggak? Cuman kalau gue bilang terlalu banyak pemain out of form. Kalau di City ya, Sterling, Mahrez sama Gapsus itu enggak banget. Sterling itu kebanyakan gaya, ngurusin rambut itu 2,5 hari, sampai di yang dibahas di sosmed itu rambutnya aja, bukan permainannya. Kalau lihat peluang yang dia dapat syuting, udah jelas ada 3-4 pemain di depan lu syuting. Padahal di tiang kanan, tiang jauh itu kosong melompong. Kayak di situ kelihatan ini pemain visinya kalau di bawah tekanan pas-pasan. Mahrez, De Gea itu udah keluar untuk menutup sudut. Bukannya dikasih bola atas, malah ke bawah. Pogba juga nggak bagus, nggak jelek, tapi nggak bagus-bagus amat. Intinya dari kedua tim terlalu banyak pemain yang out of form. Dan mereka bermain berhati-hati. Nyaris sekali-sekali aja MU ngepres, City sekali-sekali ngepres, tapi mereka lebih cover areanya. City lebih dominan, sedikit lebih banyak peluang, tapi bener-bener di babak kedua terutama nggak banget lah. Sangat membosankan karena serangan-serangan itu mandek di depan dari MU maupun City. Jadi kalau dibilang apakah layak layak seri, ya layak seri. Justru gue bilang apa namanya, ini Chelsea sama Liverpool ketawa. Chelsea-nya lawak. Tapi anyway, ya match kayak gini mah
kayaknya menjadi tren kalau di atas kertas big match yang harusnya seru ternyata tidak. MU Arsenal membosankan, dapat penalti jatuh dari langit juga. MU Chelsea 0-0 membosankan. 15 menit terakhir MU ngepres, Chelsea juga datang untuk 1 poin. Sekarang Man City sama MU membosankan sangat amat, sampai dikritik sama Roy Keane. Dia bilang nggak pernah gue lihat derby seperti ini, di mana pemain setelah pertandingan, pemain MU sama pemain City sambil ngobrol ketawa-ketawa, staff MU sama staff City sambil ngobrol ketawa-ketawa, nggak ada rivalitas sama sekali. Kalau dulu mah MU City mah di luar kekuatan MU 2 level di atas City, tapi bener-bener derby, bener-bener fight abis-abisan, dan cuma 2 kartu kuning, jadi nggak ada fight-fightnya. Ya, Roy Keane bilang begitu karena dia mengalami masa yang berbeda. Zaman sekarang itu yang penting poin. Gue nggak habis pikir, tapi ya sudahlah. Terus kita ke Chelsea. Chelsea, gini ya, gue bilang, gue musim lalu terutama itu sangat respect dengan Frank Lampard, karena tidak boleh pemain kehilangan Hazard, dia bisa membangun timnya lah dengan pemain muda banyak, at least as a team cukup berjalan lah. Musim ini dengan banyak suntikan pemain baru harusnya lebih meningkat, ternyata enggak sama sekali. Dan kelihatan sekarang Lampard ini bener-bener apa ya, terlalu pilih kasih dengan beberapa pemain. Kalau gue bilang pemain kayak Kovacic, kayak Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James itu bener-bener dapat kredit lebih banyak daripada pemain-pemain lainnya. Dan sekarang kelihatan betapa pentingnya peran Pulisic dan Ziyech. Oke. Nah, satu hal yang lain yang gue nggak habis pikir, berkali-kali gue bilang kalau Ziyech main itu harusnya Giroud dimainin, bukan Tammy. Kenapa? Karena akurasi passingnya Ziyech bola atas itu bagus banget untuk headingnya Giroud. Malah nggak pernah dimainin. Justru dimainkan pada saat Ziyech nggak ada, Giroud malah dipasang. Lawan tim kayak Everton, di mana 2 center back-nya itu kayak apa namanya, kayak boneka kayu, kakunya minta ampun. Justru Tammy Abraham yang lebih cocok. Aduh, pusing gue. Dan memainkan mengharapkan crossing yang bisa passing ke Giroud akurat itu siapa? Nggak ada. Chilwell sama James, lihat sendiri crossingnya kayak gimana. Reece James itu bisa punya shootingan keras, bisa lari kenceng, tapi IQ-nya itu rendah kalau gue bilang. Mainnya gue nggak ngerti ya. Untuk gue ini salah satu back kanan yang buruk di Liga Inggris di IPL. Bahkan Lamptey-nya Brighton itu lebih smart daripada Reece James. Bikin pelanggaran yang nggak penting, salah timing, crossingnya orangnya di mana, bolanya kemana. Terus walaupun Odoi, Pulisic, Ziyech cedera, tidak ada crossing, artinya you still can play smart gitu loh. Kalau gue bilang ya udah main dengan Werner dan Giroud di depan, belakangnya siapa namanya, Havertz dengan 1 DM dengan 2 pemain sayap, 4-4-2 contoh. 4-4-2 diamond lah dengan istilah sekarang. Siapa namanya, si Mason Mount bisa cover area kiri, atau bahkan Aspi bisa dimainin cover area kanan. Ini malah Kovacic kan gue bilang semua sirkulasi bola cepat mandek di Kovacic karena dia suka dribbling, buang waktu. Dan mereka dapat peluang, ya sekali kena tiang lah, itu yang peluang paling besar. Sisanya itu setengah peluang semua. Jadi kalau dibilang apakah Chelsea layak seri atau kalah, yang jelas nggak layak menang. Everton ini juga tim tarkam abis. Babak pertama mainnya ancur-ancuran, asal main. Babak kedua lebih dengan fighting spirit karena Chelsea lebih menempatkan pemain ke depan, mereka dapatkan berapa counter.
tapi karena kualitasnya ya so-so aja, makanya nggak kelihatan. Untung nggak dapet penalti Chelsea itu, yang Chilwell bisa bikin pelanggaran kayak gitu yang nggak penting sama sekali. Dan beruntung itu offside, kalau nggak udah 2-0 itu. But anyway, kalau kayak begini terus Lampard akan mengalami hal-hal yang sangat sulit. Havertz itu gue nggak ngerti butuh berapa peluang lagi untuk bisa adaptasi, karena so far itu nggak banget. Oke, terus ke Madrid ATM. Nah, gue baca sebelum pertandingan ada berapa media di Spanyol, di Inggris bilang ATM akan ngehajar Madrid. Gue bilang, hajar dari mana? Inilah kalau kalau wartawan atau orang-orang yang terlalu ngandelin data, ya Madrid ATM hanya kebobolan 3 tapi mereka ranking 1. Lu nggak tahu nggak pernah dibahas gaya permainannya Madrid kayak apa, ATM kayak apa. Gue di DPI tadi gue bilang Madrid ini pasti menang, tinggal tunggu ngitung golnya aja berapa. Beruntung cuma 2-0. Ini should be 4-0 mang, atau 4-1 atau 5-1. Kalau gue bilang gue nggak heran. Madrid itu sangat bisa bermain pada saat lawannya tidak parkir bis. Mereka kesulitan ketemu tim yang parkir bis dan counter. Contoh paling bagus 2 kali kalah lawan Shakhtar, 2 kali kebobolan lawan Dortmund. Tapi lawan tim yang berani terbuka bermain, diobok-obok sama Madrid. Karena mereka sangat pintar untuk mengatur ritme, mengatur space-nya kapan. Kapan mereka harus tarik lawan, memanfaatkan space-nya. Koordinasi di belakang dari ATM itu jelek banget. Begitu banyak ruang antar lini dan antar pemain yang dilakukan oleh ATM, sehingga dengan gampangnya dimanfaatkan. Gue selalu bilang kombinasi 3 orang sekali sentuhnya Madrid itu bahaya sekali. That's why mereka sebenarnya nggak perlu playmaker. Terus belum ditambah sayap. Cuman sayap ini kan nggak punya visi, cuman ngandelin skill. Jadi golnya pun juga heading Casemiro sama shootingan Carvajal. Benzema sekali nge-shoot. Cuman kalau bicara pegang bola, create peluang, mereka hebat. Dan kemarin terbukti bahwa Madrid sangat layak menang. Dan belum ATM ini akan pelan-pelan turun. Cuman ya, kalau lu lebih mengandalkan data silahkan aja. Kalau gue prefer nonton match. Semoga match ntar malam Arsenal, Liverpool, Barca lebih seru. Oke, thanks for watching.